Halo, untuk memenuhi tugas akhir komunikasi interbudaya, saya melakukan observasi pada masyarakat Papua yang di daerah Serpong. Sekarang, saya dalam perjalanan ke rumah Bapak Yohanes, salah satu orang Papua yang kurang lebih telah 10 tahun menetap di daerah Serpong. Selain Bapak Yohanes, saya juga mewawancarai masyarakat Papua lain yang sedang belajar di Surya Institute. I remember when we broke up the first time, saying this is it, I've had enough. Cause like we hadn't seen each other in a month. When you said you needed space, what? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say I hate you, we break up, you call me, I love you. We called it off again last night, but this time I'm telling you, we are never ever ever getting back together. We are never ever ever getting back together. Itulah saya orang Kaiman. Di kampung saya namanya Teluk Karboni. Di sana kalau saya mau puasa, saudara saya di kampung itu semua dari hutan datang, mungkin taruh sagu ataupun pisang ataupun kasbi kalau orang sana bilang singkong, atau mungkin lengkap dengan kayu bakarnya. Yang dari laut kalau datangnya ketemu sama ikan, mereka kasih ke saya, maksudnya buat persiapan saya makan sorenya gitu. Nah, begitupun pada saat mereka Natalan, saya mau kemana-mana misalnya itu, ya itu yang saya kasih. Oke, kalau saya perkenalkan nama saya dari asal saya dari Kabupaten Merauke. Saya Leonardus, asal dari Merauke. Kalau kamu? Nama saya Stefanus, asalnya dari Merauke. Saya di sini datang lagi ke pendidikan di Surya Institute dengan biaya dari Pemda. Jadi kita di sini ada banyak sekali anak dari Kabupaten Merauke. Kita sekolah di kampung kamu kita cuma dipilih untuk ke sini. Oh, kalau kamu? Sama? Sama aja. Oh, Pemda aja yang suruh kita datang ke sini. oh untuk belajar gitu? Di Pemda kita kan kita ikut seleksi ke sini. Setelah tembus di sana baru datang ke sini. Kuliah sampai ya batas waktu 5 tahun. Mulaan yang mungkin tadi Nona tadi bilang itu mungkin ibaratnya mungkin mereka yang baru-baru dalam artian mungkin mereka dikirim ke sini sekolah. Jadi mereka juga mungkin harus ibaratnya kan harus banyak bergaul, banyak nanya. Jadi di sana itu memang komunitasnya bukan hanya satu komunitas tapi cukup besar juga. Kabupaten Kaimana sendiri itu 7 suku. 7 suku ini bahasanya berbeda. Dalam arti satu kecamatan ini bisa terdapat 5 sampai 6 bahasa. Yang konon saya tidak bisa berbahasa kampung yang lain. Perbedaan ininya saja. Kalau dibilang maaf, kalau di Jawa sini kan dibilang ada bahasa Sunda lemas, ada bahasa Sunda kasar, ada bahasa Jawa lemas. Jadi perbedaannya cuma kasar dengan lembut. Itu aja. Tapi istilah kosakatanya sebenarnya sama, cuma perbedaan karena harus menghargai yang tua dengan yang mungkin levelnya lebih muda lah. Bahasa orang tua kita harus bagaimana supaya berbahasa dengan orang tua itu dengan baik gitu kan. Nona agama Katolik, saya Muslim, si A Nasrani. Itu pada hari-hari seperti itu kita saling mengunjungi.
Maksudnya misalnya agama. Misalnya Natalan. Natal ini tuh saya diundang. Saya hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, saya panggil. Mereka datang. Kalaupun saya tidak panggil, mereka sudah datang. Mereka tidak panggil saya pun dengan sendirinya, saya datang pada saat itu. Termasuk makanan ataupun pesta. Adik kan, katakanlah, pada hari-hari tertentu kan pasti makan babi. Ya, saya kan tidak. Agama saya melarang tidak boleh makan babi. Jadi ada pesta, misalnya hajat orang nikah atau apa, ada piring ataupun sesuatu yang sudah itu dipisahkan. Di kampung itu misalnya ada orang Islam, beberapa orang tinggal di komponennya, semua yang mayoritas Nasrani, dilarang makan babi. Bukan dilarang makan babinya, tapi boleh makan babi, tapi makannya di hutan. Makannya di hutan, bakarnya di hutan, makannya di sana boleh bawa datang, tapi tidak diharuskan memanaskannya dengan api supaya nanti kan baunya nanti kemana-mana. Oh, itu kalau misalnya ada komunitas mayoritas Islam itu berarti yang Nasrani nggak boleh apa-apa babi di situ. Jadi ada perkampungan di sana kan, ada Nasrani, ada Muslim. Satu kampung itu bisa terdiri seperti itu. Jadi saudara-saudara yang Nasrani ini, mereka kalau makan babi mereka makannya di hutan, di kebun atau mereka. Tapi untuk bawa pulang boleh. Cuma kalau seperti ada api lalu diasar lagi ulang, nggak boleh. Karena mereka menjaga baunya nanti dicium oleh saudara-saudara yang Muslim. Nah, itu mereka jaga. Kecuali kalau mereka masak sekedar buat seperti kuah, dibikin kuah, itu tidak apa-apa karena baunya tidak akan kemana-mana. Tapi kalau ibarat ikan ini kan, kalau kita sudah bakar ikan lalu nanti karena dingin lalu kita panaskan lagi di api lagi, pasti wanginya kemana-mana. Jadi sampai hal seperti itu dijaga. Jadi mungkin yang biasa orang tahu itu karena orang India itu sering berantem, suka minum mabok. Saya dari mengenal namanya tahu minuman dari SD. Jadi di sana itu orang kita anak kecil saja kelas 5 SD saja sudah minum tua. Yang biasa dibikin di enau atau dipakai dengan gambir, terus siri, itu makan siri apa segala macam. Itu kita tahu. Karena kalau dilihat dari segi yang lain mungkin dibilang kebiasaan berkecil. Itu nggak ada larang. Kalau nggak ada mata kuliah biasa sering main sini, happy di sini, baru setelah itu pulang ke asrama, mungkin ada tugas bisa dikerja. I gotta find my way back to summer paradise. John Paul Simple Plan. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Staying in my brain. 'Cause I remember every sunset, I remember every word you said, and we were never gonna say goodbye. Yeah. Singing la da 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 da. Tell me how to get back to summer paradise with you, and I'll be there in a heartbeat. Quick time, girl. Oh, I'll be there in a heartbeat. Quick time, girl. Oh, Tell 'em. my soul is broken, streets are frozen. I can't stop these feelings melting through, and I'd give away 1,000
with you.